Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi ini semua hanya prank, semuanya ngerjain Bintang, kata gadis itu dengan berkacak pinggang di depan semua keluarganya. Ia menatap satu persatu orang yang ia duga ikut andil dalam rencana busuk angkasa untuk mengerjainya. Ya, Bintang kembali mengumpulkan semua orang kembali saat mengetahui bahwa dirinya ternyata hanya diprank oleh angkasa. Mama, Bunda, Willy, dan satu lagi manusia laknat yang tidak hadir, yakni Valdo. Mereka semua ikut andil dalam kebohongan besar yang dirancang oleh angkasa. Dan ditambah Willy yang begitu pintar berakting hingga membuatnya rencana itu semakin mulus. Jangan bilang kalau kecelakaan itu juga sandiwara, tanya Bintang menatap tajam pada angkasa. Tangannya mengudara hendak menghantam kaki yang saat ini sedang diperban. Jangan, pekik angkasa mencoba untuk menahan tangan Bintang. Kecelakaan ini beneran, ini sakit beneran, Bi. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dokter. Apa kamu masih berharap aku bisa percaya, hah? Seru Bintang begitu kesal. Baru saja dirinya dibuat melayang melambung tinggi ke awan. Kini tiba-tiba ia mengetahui fakta yang sangat mengejutkan. Sayang, oke, aku akui kalau aku salah. Angkasa menarik nafasnya dengan cukup dalam dan ia memasang wajah sayu memelasnya. Aku emang sengaja bohong sama kamu dengan bilang kalau mau kuliah di luar negeri. Aku sengaja berpura-pura mau batalin pernikahan kita. Tapi aku lakuin itu semua karena aku pengen lihat seberapa besar cinta kamu ke aku. Selama ini aku doang yang berjuang. Aku tidak meminta kamu untuk ikut berjuang, Bi. Tapi aku pengen lihat respon kamu. Aku pengen dihargai dan aku pengen lihat apakah perjuanganku sia-sia atau tidak. Apalagi pas aku lihat kamu teleponan sama kuku Bima Energi itu, aku sakit loh, Bi. Aku cemburu, pengen marah, tapi aku nggak berani. Aku takut kalau aku marah, kamu akan semakin muak ke aku, dan kamu balik lagi sama minuman energi itu. Aku salah, aku minta maaf, ujar angkasa panjang lebar. Bintang langsung mengusap wajahnya. Ia menghela nafasnya dengan kasar. Hubunganku sama Bima udah selesai, Sa. Aku teleponan sama Bima karena dia mau pamitan doang. Udah, gak lebih, kata Bintang berusaha menjelaskan. Orang buta juga bisa menilai, Bi, kalau teleponan kamu sama dia itu mesra. Cetus angkasa kembali pada mod merajuk. Ekspresi kamu itu gak bisa bohong. Setiap kamu senyum-senyum terus begitu, kamu pikir aku gak cemburu. Yang ngehianatin Bima itu aku. Aku dan itu semua gara-gara kamu. Ya kali aku harus marah-marah sama dia. Kan aku yang salah. Dia masih mau temenan sama aku aja, aku udah seneng. Kamu tahu, dari dulu aku paling takut nyakitin orang, apalagi Bima. Dia yang udah nemenin aku 2 tahunan, Sa. Astaga, kamu itu bukannya sadar diri udah ngerebut aku dari Bima dan ngerasa bersalah gitu. Ini malah cemburu, salah alamat, omel Bintang panjang lebar. Baru juga baikan udah berantem lagi. Jadi ini gimana? Kalian jadi mau nikah apa enggak? Kalau enggak jadi, ya udah Bintang sama kakak aja. Sini sayang, kakak juga enggak kalah ganteng dari tukang sekoteng itu kok. Ucap Raihan tiba-tiba berdiri dan memeluk Bintang dari belakang. Enggak, seru Bintang dan angkasa bersamaan kompak menatap Raihan dengan tajam. Enggak apa nih, enggak jadi nikah, goda Raihan dengan tersenyum miring. Kak Rai, jangan macem-macem ya, ancam angkasa yang siap hendak melemparkan bantal ke arah kakak sepupunya.
Lah, gimana macem-macemnya, Sah? Aku lebih segalanya loh dari kamu. Udah ganteng, mapan lagi, ya kan, Bi? Tanya Raihan mengedipkan sebelah matanya ke arah Bintang. Kakak memang lebih ganteng dan mapan. Bi, seru angkasa tak percaya jika kekasihnya memuji laki-laki lain di depannya. Nah kan, Bintang aja mengakui, ucap Raihan semakin terkekeh. Tapi sayang, Bintang gak minat sama Duda. Imbuh Bintang seketika membuat Raihan memberengut namun disambut gelak tawa dari semua orang. Angkasa Gaharu bin Langit Gaharu, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya, Aksara Nolan binti Kenzo Aprilio Nolan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin berlian seberat 45 karat dibayar tunai, ucap Papa Kenzo dengan suara tegas dan lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Askara Nolan binti Kenzo Aprilio Nolan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Balas angkasa dengan sekali tarikan nafas. Bagaimana saksi? Tanya penghulu seraya menoleh ke kanan dan ke kiri kepada para saksi. Sah, sah, sah. Alhamdulillah, gumam semuanya bernafas lega, membuat seorang laki-laki remaja yang sejak tadi merasa gugup seketika langsung bersorak bahagia. Yes, akhirnya Bintang jadi istri Asah, pekik angkasa, dan spontan ia langsung berdiri, bersorak, dan memeluk ayahnya. Sa, tegur Bintang, langsung menundukkan kepalanya, menahan malu. Aku seneng banget, Bi, seneng banget. Pekik angkasa kembali duduk dan mencubit pipi istrinya dengan semakin gemas. Entah apa yang dirasakan oleh angkasa saat ini, ia sendiri sangat sulit untuk mengekspresikan perasaan itu. Bahagia juga terharu secara bersamaan. Akhirnya ia bisa menikahi kakaknya sendiri. Perasaan yang sudah ia bendung sejak lama ternyata kini akhirnya bisa ia luapkan. Mari silakan bertukar cincin, ujar penghulu mempersilakan mempelai pengantin itu untuk bertukar cincin pernikahan, membuat kehebohan angkasa terhenti. Dengan perlahan, angkasa mengambil cincin di kotak beludru merah yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Ia menyematkan di jari tangan Bintang dengan begitu lembut dengan mata yang terus menatap istrinya bahagia. Jangan menatapku seperti itu, Sa, celetuk Bintang menundukkan kepalanya dengan wajah yang tersipu malu. Istriku sangat cantik dan menggemaskan, balas angkasa yang semakin tidak bisa mengontrol rasa bahagianya. Bintang menarik nafasnya panjang, menghembuskannya dengan perlahan, mencoba untuk tidak baper dan grogi. Ia juga mengambil cincin dari kotak yang sama untuk disematkan di jari manis angkasa suaminya. Ayah, Asa boleh langsung pergi aja nggak? Tanya angkasa menoleh ke arah ayahnya ketika jarinya masih digenggam oleh Bintang. Sungguh ini kelakuan jingga banget, gumam Raihan yang berada tepat di belakang ayah langit, dan Papa Kenzo langsung menepuk keningnya melihat kebarbaran sepupunya yang sangat persis seperti ibunya. Dan setelah selesai, Bintang langsung mencium punggung tangan angkasa, lalu mengecupnya singkat. Beberapa detik Bintang menjauhkan kepalanya dari tangan angkasa. Laki-laki itu langsung memegang kepala Bintang dan mengecup keningnya dengan begitu gemas dan cukup lama. Setelah menempuh drama yang cukup panjang yang mengakibatkan pernikahan benar ditunda karena kaki angkasa yang belum bisa jalan, kini akhirnya pernikahan itu benar dilangsungkan di kediaman Gaharu.
Jangan tanyakan mengapa harus di kediaman mempelai laki-laki. Butuh proses yang sangat panjang untuk mendebatkan acara pernikahan sebelumnya. Bukan calon pengantin yang berdebat, melainkan dua laki-laki yang berstatus ayah bintanglah yang saling berdebat. Bahkan Ayah Langit dan Papa Kenzo sampai harus suit untuk memenangkan perdebatan, dan akhirnya Ayah Langitlah yang memenangkan saat ia mengulurkan kelima jarinya, sedangkan Papa Kenzo memberikan sebuah kepalan tangan yang berartikan sebuah batu. Mau tidak mau, terima tidak terima, Papa Kenzo pun akhirnya mengalah dan menerima pernikahan itu diadakan di kediaman Gaharu. Akan tetapi itu hanya untuk akad saja, sedangkan untuk pesta akan dilakukan di rumah keluarga Nolan. Begitulah kisah bersatunya dua keluarga yang tidak saling kenal dan dekat. Pada akhirnya menjadi keluarga besar yang semakin rusuh namun tetap kompak. Tamat.